dan pelaksanaan pembangunan perkotaan di Kota Surabaya. Angkutan umum sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Namun ternyata tidak murah, besar sekali biaya untuk penanganan COVID, sehingga semua program yang ingin kita lakukan hampir yang besar, kecuali yang prioritas itu hanya yang rencana untuk U21 tahun 2021 nanti untuk Piala Dunia. Hanya itu aja yang kita, karena kita sepakat dengan FIFA saat kita mulai bidding. Kenapa? Kalau naik angkutan umum dia masih berjalan, ada di pedestrian, pindah ke satu, minimal dia berjalan meskipun hanya mungkin 100 meter, tapi dia ada gerak. Tapi kalau naik motor sama sekali, jadi kayak di kita, kalau sedikit aja Pak, Nyon Sewu dulu sampai saya berdiri di depan gitu. Kenapa? Karena kalau begitu mepet Henki, sepeda motor itu banyak sekali di depan Henki. Supaya apa ya? Terus naik motor di depannya Henki itu berhenti karena nggak mau jalan kaki, nggak mau itu. Jadi ini dampaknya, komorbidnya, kemudian penyakit ikutannya menjadi ikut gitu, karena kurang gerak. Jadi karena ini impactnya besar, jadi Pak Dirjen, kenapa kemudian saya ngotot kita harus beranikan, sampai kemudian saya memberikan contoh Pak, hari tertentu padahal sebetulnya kaki saya belum begitu sempurna karena pernah tendonnya sobek, sehingga sempat 100 tahun saya, 1 tahun saya harus bantu kursi roda. Itu saya memberikan contoh, saya naik bus Pak. Saya naik sepeda dari rumah saya, terus di pemberhentian saya naik bus, sepeda saya ikut naik bus, turun saya naik sepeda lagi. Saya sampaikan ke warga Surabaya bahwa kenapa? Karena ke depan kalau tidak kita lakukan perubahan ini Pak, betul saya ingin menyampaikan, Pak Dirjen nanti boleh buktikan omongan saya, someday 20 tahun lagi itu pasti kalau kita tidak ubah, pasti banyak anak muda yang terkena tadi yang saya sampaikan, diabetes, jantung, kemudian obesitas. Itu kalau nggak kita lakukan dengan karena beda Pak. Kadang kalau Sabtu kemudian anak-anak sekarang sukanya bukan olahraga, tapi traveling dia. Yang cukup banyak juga tadi saya pengalaman Ibu, banyak sekali pengalaman yang bisa saya tangkap Bu. Makanya saya langsung berpikir, saya mohon dengan sangat dan hormat nanti suatu saat kami ingin mengundang Ibu sebagai narasumber untuk pengembangan transportasi umum di Indonesia. Saya mohon Ibu, nanti mungkin suatu saat kami akan mengundang itu. Saya dari awal mendengarkan terus itu, kok Ibu Risma demikian tahu persis bagaimana mungkin filosofi dari pembangunan angkutan umum. Ternyata memang Ibu pernah ikut kursus dulu Bu ya, dan kemudian juga ada satu tepuk tangan untuk Ibu Risma di sini. Luar biasa Bu, luar biasa. Jadi nanti saya minta tolong Pak Yani, ini kan kita akan pengembangan tahun depan kan sekitar 10 ya kota besar. Saya akan sharing dengan Ibu untuk bisa memberikan informasi yang Ibu dapatkan tadi tentang masalah angkutan umum kota ini kepada bupati, wali kota, atau gubernur yang mungkin kita berikan angkutan umum asal ini. Kemudian Bapak sekalian, yang kami berikutnya bahwa kota Surabaya ini adalah yang tahun kedua kami pilih dengan beberapa kota besar yang lain yang kami dedikasikan untuk pengembangan angkutan perkotaan di Indonesia dengan skema konsep by the service. Jadi Bu Risma, kami sebelum ini dengan konsep skema by the service kami ada bantuan bus kepada beberapa kota-kota yang lain di Indonesia semenjak tahun 2015. Dan tadi saya juga kaget juga Bu Risma, dari bandara sampai dengan sini ternyata padatnya bukan main. Apa yang Ibu sampaikan betul.
masyarakat kayaknya lebih senang menggunakan sepeda motor daripada mungkin menggunakan angkutan umum. Nah, kemudian kita harapkan bahwa apa yang disampaikan tadi, memang harapannya secara filosofis bahwa angkutan umum perkotaan ini, by the service ini kita bangun. Yang pertama adalah untuk memperbaiki polusi udara, tentunya pasti itu, dan kemudian untuk memperbaiki menyangkut masalah kebisingan di kota-kota besar dan juga kemacetan, dan terkait juga menyangkut masalah pengurangan untuk subsidi BBM. Jadi shifting dari kendaraan-kendaraan pribadi termasuk sepeda motor ini harus kita wujudkan nantinya. Nah, untuk mencapai itu nanti kami juga mohon mungkin terutama Pak Kadisu sudah mulai memikirkan ada satu strategi yang bisa dilakukan untuk bagaimana menggiring masyarakat menggunakan angkutan massal ini, yaitu dengan strategi pull and push strategi atau kemudian strategi dorong dan juga tarik. Ada yang itu dia khusus traffic. Ini kalau sisi room ini lengkap, ada keamanan, ada polisi juga di sini, Pak. Jadi kalau ada misalkan copet, nah karena semua kita bangun sendiri, Pak. Jadi kayak software kayak kita buat sendiri. Nggak punya duit, Pak. Kami bukan Jakarta, duitnya banyak. Jakarta duitnya banyak tapi iya, Jakarta duitnya banyak. jadi sana rusak ganti. Jadi nyampe jam berapa? Ini bisa tertulis. Ini untuk mobil apa nih? Ini untuk mobil PMK. Oh, PMK. Tapi semua Dalam satu aplikasi platform besarnya Grand desainnya dari Ibu. ya. Ibu bisa ngeliat semuanya Pak, kota. Jadi biasanya penggantinya dari Linmas, dia nungguin sampai keluarganya datang. Jadi nanti ada penyerahan ke keluarganya. Karena kalau ada panggilan lagi, misalkan ada kecelakaan lagi gitu. Sering sedang ada webinar dengan teman-teman ITB Bu terkait smart mobility, smart city gitu. Biasanya ada smart mobility. Ini yang sudah diwujudkan di sini Bu, yang saya Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau saya ingin lewat lampu merah atau hijau itu diatur. Jadi saya nggak pernah pakai forever. Gitu ya. Iya Bu. Kalau saya ngomong aku lewat sini ya tolong aku terlambat gitu. Ajudan saya dari perhubungan gitu, Pak. Jadi dia ngomong aku lewat sini yo gitu langsung. Ya di mana udah hijau terus, Pak. Tapi susah kalau naik sepeda, Pak. Jadi hijau terus. Sekarang di Jakarta yang pakai sepeda lagi agak viral Bu. Oh iya. Dicopet Bu di sana. Oh masa? Jadi jambret Pak. Jambret. Ya, jadi pakai tas itu langsung bayang jatuh Bu. Aduh Pak, Ini anti kita ban kalau Jakarta. Sabtu sampai Minggu, aduh kayak. Bersama Ibu Risma menandatangani satu MOU kesepakatan antara Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat dengan pemerintah Kota Surabaya untuk program bantuan nanti dari Dirjen Perhubungan Darat, program by the service. Jadi kami punya anggaran ini nanti saya akan saya lelangkan kepada operatornya bisa swasta untuk menjalankan mobil bus angkutan perkotaan. Tahun 2021 nanti ada 6 kota besar, 1 kota sedang, 5 kota besar, 1 kota sedang, yaitu Surabaya, Bandung, Makassar, Banjarmasin, kemudian Banyumas, sama Makassar. Tapi dari kota Surabaya perkiraan saya ini paling banyak yang nanti akan kita siapkan anggarannya, karena di Surabaya mengajukan atau hasil survei kita sekitar 8 koridor. 8 koridor artinya perkiraan saya busnya itu sekitar 150 bus, karena satu koridor minimal ada 20 bus minimal. Kemudian yang disampaikan Bu Risma, memang bus ini nanti sudah sesuai dengan harapan masyarakat, murah, cepat, nyaman, dingin, dan kemudian ya mudah diakses oleh masyarakat gitu. Dan kemudian konsep modern itu akan ada di dalamnya. Jadi sesuai dengan katakan sekarang anak-anak muda sekarang yang milenial lah gitu, bukan bus-bus yang dulu-dulu gitu. Tapi di awal nanti bisa juga operasinya kita sama dengan kota lain itu gratis, supaya mungkin terbentuk dulu perilaku. Nah setelah itu baru nanti akan berbayar. Tapi nanti untuk ability to pay-nya, kemampuan pembayaran masyarakat itu akan kita survei berapa kemampuannya. Dan rencana kita, arahan Pak Menteri kemarin, saya diminta untuk pilot project beberapa kota besar seperti Surabaya pasti akan kita pilih untuk bisa menggunakan bus listrik. Sekarang kita sedang menghitung biaya per kilometernya berapa.